Pak GM, sekarang kamu masuk kontenku. Tapi aku ngerespek Pak GM-nya. Aku pernah berkomentar begini. Aku gak tahu siapa nama hackernya siapa, tapi yang begini semoga dia dapat penjara selama 1000 tahun. Hacker itu di-banned selama-lamanya. Oke. Mendapatkan persenan dari penghasilan game yang dipublikasikan di bawah komunitas tersebut, kalian harus menunggu selama 2 minggu baru bisa mendapatkan persenan dari penghasilannya. Dimana pada saat aku bikin video ini, aku baru berjalan 1,5 minggu berada di dalam komunitas tersebut, yang artinya aku masih belum bisa mendapatkan persenan itu sama sekali. Dan seperti yang aku sampaikan di postingan aku di Instagram dan TikTok, kalau ada screenshot di mana aku masih nggak eligible untuk mendapatkan penghasilan atau persenan dari game ini, di saat yang lainnya, Saf dengan Brandon sudah bisa mendapatkan family. pemasukan. Berarti ini Pak Game ini udah tua ya, apalagi punya anak. Selamat ya Pak Game. 200 player jadi 53.000 player enggak mendapatkan sepeser pun. Sebagai reminder, ini adalah sebuah kerjasama ya guys. Bukan yang aku memang sukarela untuk nge-cover game ini. Seperti game-game lainnya, banyak yang juga aku lakukan secara sukarela, yang aku memang pengen cobain gamenya. Mana ya, tapi Bu, karena ada unsur kerjasamanya di belakang ini guys. Yang artinya, dengan kerjasama seperti ini, aku sangat dirugikan. Dengan adanya situasi di mana akun ownernya terkena hack, komunitasnya dipindah tangankan ke orang lain, otomatis aku tidak jadi mendapatkan buset sebagai rekan kerja mereka. Ya Allah, Bahkan makanan apa yang lagi aku nih? sudah sampaikan, aku Aduh, sendiri juga membakar Robux aku di dalam game ini. Kalau kalian nonton video aku yang ngikutin admin abuse dari game ini, aku menghabiskan Robux luar biasa banyaknya, bahkan sampai belasan ribu Robux yang senilai jutaan rupiah, untuk menunjukkan kepada kalian kalau aku pun juga rela untuk membakar Robux di game ini guys. Yang artinya aku mengalami kerugian yang luar biasa dari kerjasama ini teman-teman. Dan kerugian itu gak cuma secara materi teman-teman, tapi juga secara pemikiran, ide, dan waktu. Karena sesuai yang aku sampaikan di awal video tadi, aku juga menyampaikan ide event Ramadan untuk dibuat di Escape Getting Crush for Brainrots, di mana aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun slides berisikan referensi dan harapan aku untuk apa aja yang bisa ditambahkan ke dalam game ini. Yang di sini mungkin aku belum akan spill ini ke kalian guys. Jadi nanti kalau misalnya memang game ini bisa akan kembali, dan ini akan aku sampaikan juga di ending video ini perkembangan terkait masalah ini, dimana aku berharap kalian bisa langsung menikmatinya secara langsung. Dari kejadian ini, aku belajar banget guys. Kalau next ada sistem kerjasama yang seperti ini, aku akan tinjau ulang kesepakatannya supaya nggak terlalu merugikan aku di awal. Supaya kita bisa sama-sama fair, bisa adil ke owner, bisa adil juga kepada tim promotor. Dan kalau misalnya ada sistem kerjasama yang benar-benar full pembagian seperti ini, aku akan memiliki sebuah persyaratan kalau game ini hanya boleh dipublikasikan di bawah grup aku, yaitu GM Entertainment, supaya aku memiliki kontrol dan kuasa yang besar kepada game aku. Jadinya kejadian seperti ini nggak akan terjadi lagi guys. Sebuah kejadian di mana harus kehilangan komunitinya dan nggak bisa ngeakses gamenya sama sekali. Dengan salah satu game yang lagi aku develop di bawah aku guys, yang tadi aku sempat sampaikan ke kalian bersama dengan X Prodigy, sebuah game yang bertemakan brain rot lagi. Yes, mungkin kalian di rumah atau siapapun yang lagi nonton video ini, alah cuma game brain rot. Sebagai catatan, aku udah sampaikan ke kalian, ekosistem bisnis di Roblox saat ini trennya lagi mengarah ke arah brain rot. Dan ini bukan bisnis main-main, bukan bisnis yang cuma meliputi hanya pergerakan ratusan ribu rupiah, tapi ratusan juta sampai miliaran rupiah. Dan ini adalah sebuah insight besar buat kalian kalau kalian mau jadi developer atau kreator di Roblox. Salah satu metodenya adalah dengan ride the wave. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan momentum itu, kalian akan memiliki tantangan yang luar biasa besar untuk kalian overcome. Yang definitely guys, aku suatu saat nanti juga pengen nggak bikin game yang brain rot juga. Karena aku juga punya impian aku sendiri, bikin sebuah game yang sesuai dengan impian aku dari masa kecilku, yang aku nggak bisa spill sekarang teman-teman, yang karena sekarang ini juga dalam under development. Tapi jangan expect untuk game yang itu ya guys ya. Expect lah game yang lagi aku bikin sekarang ini, yang nantinya akan rilis insya Allah di bulan puasa ini.
dengan kendali penuh di bawah Waduh, aku, supaya marah nggak tuh, terjadi marah kejadian yang persis seperti yang terjadi kepada Escape Getting Crush kayaknya for kelihatan. Brainrots. Mana? Sebagai catatan tambahan nih guys, Mana tadi aku tulisannya sempat ya? ngobrol sama admin dari Rostor_ID lanjut. melalui DM. Memang bener, industri dari game Roblox penghasilannya bisa sampai ratusan juta rupiah. Ada salah satu game dari Indonesia yang aku nggak bisa spill ke kalian, tapi mungkin kalian Batal guys, dengan clue iya game sih. ini rame banget di itu Indonesia mah, guys, dan buatannya dari developer Indonesia, bukan map gunung-gunungan. Kalau untuk map gunung-gunungan sendiri aku nggak tahu penghasilannya seperti apa teman-teman, tapi untuk game yang satu ini capek dia apa? memiliki Capek penghasilan juga besar pegel gua. 100 sampai 200 juta rupiah setiap bulannya. Jadi, apakah kalian masih akan menganggap industri gaming di Roblox adalah sebuah remeh-temeh, sebuah game yang hanya untuk bocil dan menghasilkannya kecil? No guys, itulah yang bikin kenapa aku super duper kesel guys. Aku yang memiliki potensi mendapatkan sebesar itu guys. Yes, aku sudah menyampaikan ke kalian di video aku kemarin, kalau aku bikin game itu nggak cuma karena passion, tapi aku juga pengen mendapatkan income dari aja game gak Roblox. pernah dapat itu, Cuk. Selain itu juga pengen ngebikin komunitas yang bagus dengan game-game ini. Dengan penghasilan sebesar itu, apakah kalian akan ikhlas guys? Kalau misalnya kalian harus kehilangan itu dalam waktu 1 malam. Itu pertanyaan besarnya. Tapi, seperti yang aku sampaikan, dari semua badai ini, ada satu hal yang aku syukuri guys, yaitu aku berhasil membuat sebuah pencapaian luar biasa dalam hidupku, di mana aku untuk pertama kalinya memiliki game Roblox yang memiliki player aktifnya sampai 50.000. Bahkan di saat lagi record semalam guys, game ini berhasil mengalahkan jumlah player aktif dari banyak game Roblox yang pernah viral sebelumnya. Itu adalah sebuah pencapaian luar biasa. Siapa sih yang ngehack, berani-beraninya ngehack sih game karena kehilangan ratusan juta. Bentar ya guys, aku mau ngecas sama apa yang mamaku. Oh iya, aku kan anak pertama, jadinya wajib mandiri. Plus aku dilahirkan pada 18 Juli 2015. Gua lanjutlah. Kan sampai miliaran guys. Tapi yang pastinya dari situasi ini aku berterima kasih pada kalian karena kalian excited banget sama game yang aku kemarin promosikan. Dan aku berharap kalian juga excited untuk game yang akan aku publikasikan dalam waktu dekat guys. Di luar dari kejadian ini, mulai banyak developer yang reach out ke aku setelah kejadian ini teman-teman, di mana mereka pengen kerja sama aku untuk mempromosikan gamenya. Bahkan kemarin Semi sempet ngontak aku untuk ngebahas event Ramadan di Still a Brainrot. Tapi jangan expect lebih ya guys ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Karena itu keputusan dari Semi. Tapi at least dari aku, kalau aku punya game bertemakan Brainrot yang memang ditujukan untuk global, paling enggak pada saat admin abuse, aku pengen bisa merangkul player aku yang dari Indonesia supaya kalian ngerasa seru dan bisa having fun bareng sama aku. Sekarang kita akan masuk ke babak di mana aku pengen menyampaikan update paling terakhir dari kasus ini kepada kalian. Di sini aku udah dikontak lagi sama Chef kalau melalui developer relations yang ada di Roblox, mereka ngebantu untuk mengembalikan game ini kepada Brandon. Dan yang kedua, sebuah kabar yang di sini aku belum bisa menjamin ini kepada kalian, tapi bakal ada event Ramadan yang kalau game ini berhasil dikembalikan akan diadakan di game Escape Getting Crush for Brainrots. Untuk kedua ini kita hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Semoga memang bisa dikembalikan gamenya kepada Brandon. Tapi di sini aku juga menyampaikan beberapa persyaratan kepada Chef dan juga Brandon kalau mereka memang pengen aku lanjut mempromosikan game ini. Pertama, aku mau kejelasan atas role aku di community dari Grow Up Polnareff yang saat ini aku posisinya belum diatur sama sekali untuk menjadi
bagian dari tim, masih member rankingnya guys. Kali ini aku minta untuk diatur di set sebagai official marketernya mereka. Mungkin bisa dibilang sebagai chief marketing officernya. Atau apapun itu, yang penting memperjelas posisiku di sana sebagai orang yang mempromosikan game ini khususnya ke audiens di Indonesia. Lalu yang kedua, kalau mereka memang pengen bikin event Ramadan, aku harus bisa ngecek dulu eventnya beneran ada atau enggak. Dan aku harus bisa cross check, make sure kalau eventnya ini memang oke buat dipublikasikan. Jadi supaya aku at least bisa tahu dulu guys. Lalu yang ketiga, aku pengen mereka ngecek apakah aku sudah eligible untuk mendapatkan persenan di game ini. Karena in the end of the day, aku juga pengen mendapatkan hak aku dari kerjasama ini, yaitu pembagian bagi hasil dari pemasukan game ini. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, aku akan lanjut untuk membawakan game ini kepada kalian, dan juga akan lanjut untuk membawa lebih banyak ide gila lagi ke dalam game ini supaya lebih banyak audiensku, terutama kalian, bisa lebih having fun bersama aku melalui event di game Escape Getting Crushed for Brainrot. Di sini mereka sudah menyetujuinya dan mereka akan mengusahakan dan akan menginformasikan kepada aku kalau game ini nantinya sudah kembali kepada Brandon. Tapi skenario terburuknya, kalau situasi itu nggak bisa terjadi, aku bakal ngelakuin itu di gameku sendiri. Itu adalah perkembangan dari kasus di mana game aku yang awalnya cuma 200 pemain yang memainkan game ini menjadi 53.000 dan dihack dalam waktu yang sama, dijual kepada orang lain, dan ngebikin aku mendapatkan kerugian ratusan juta sampai miliaran rupiah. Dari kasus ini, aku belajar banyak banget guys. Pertama, dalam sebuah kerjasama, kita harus bisa membuat posisi yang aman bagi kita maupun dari pemilik gamenya juga. Karena di sini kita bekerja secara profesional, jadi hak-hak dari masing-masing dan kewajiban juga dari masing-masing pihak harus bisa saling dijaga satu sama lain. Dan yang pastinya nyalain two-factor authentication itu adalah sebuah hal yang wajib, terutama buat kalian guys. Jangan sampai akun Roblox kalian terkena hack seperti Brandon, dengan kalian wajib menyalakan 2FA di akun Roblox kalian. Ya kecuali kalau kalian memang pengen giveaway akun Roblox kalian, ya itu terserah kalian sih guys. Dan hal yang terakhir adalah sebuah ucapan terima kasih yang pengen aku sampaikan kepada kalian, karena kalian selalu nge-support aku, ngedukung aku dalam berbagai bentuk, gak cuma dari nontonin video YouTube aku, nontonin channel YouTube-nya istriku. Yes, kalau kalian gak tahu, kalau kalian nontonin channel YouTube-nya istriku, videonya Bu GM, yang sekarang ini aku baru aja hire editor baru dan bikin kualitas videonya Bu GM jadi meningkat drastis, itu juga ngebantu aku dan keluargaku untuk bisa berkembang di dunia Roblox, terutama sebagai konten kreator. Dan yang pastinya kalian nge-support aku juga dengan memainkan game yang aku bikin. Dari sini aku sekali lagi pengen bilang itu dalam aku buat kalian guys. Sama kayak yang kalian ucapkan game di Roblox. komentar-komentar di Instagram yang judul aku Pak dan game di yang TikTok satu aku, ini game Roblox dimana kalian aku akhirnya nyemangatin balik. aku. Nah, Jangan aku menyerah, nonton besok jangan ya. pernah berhenti. Besok Yes, ya. itu Coming yang soon akan aku sampai lakukan. saat Kejadian gua ini libur aku anggap ya guys sebagai ya. sebuah Karena gua hari masih sial SD. yang nggak ada di Karena gua kalender, masih SD. teman-teman. Tapi Umur gua jadi 10 sebuah pelajaran yang 11 berharga tahun. banget buat kita semua. Sebelum aku nutup video ini, aku punya satu pertanyaan yang pengen aku sampaikan kepada kalian. Kalau kedepannya aku pengen bikin game di Roblox sesuai dengan tren yang berjalan sekarang, yang terutama lagi rame di channel aku, yaitu bertemakan Brainrot, game apa yang pengen kalian bikin, tapi game itu unik guys, belum pernah kalian temukan di Roblox sama sekali? Coba ketik di kolom komentar, siapa tahu game yang kalian rekomendasikan ini, ide yang kalian rekomen ini, bisa aku implementasikan di game aku ke depan. Maaf. Implementasikan di game aku ke depannya. Langsung ketik di kolom komentar sekarang juga ya guys. Oke. Sekali lagi, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @pagame.id dan TikTok aku di @lordgame.id. Gua aja gak punya di Subscribe iPad juga gua. ke channel YouTube aku, bantu aku tembusin 5 juta subscribers Gua udah sebelum gua tengah udah tahun tadi. ini. Karena itu adalah sebuah target yang pengen banget aku kejar sebagai seorang konten kreator, terutama untuk di tahun ini. Tahun depan 10 juta ya guys ya. Atau kalau bisa 10 juta tahun ini, gaskan banget guys. Bagi-bagi 1 juta Robux, gas gak sih? Sekali lagi terima kasih. Gaskan lah. Sampai ketemu di next video guys. Gas, bocil. Gas, bapak-bapak.
Aduh, Pak Game. Aku ini masih bocil loh, 11 tahun. Gua aja gak bisa bikin game aja. Aku aja gak bisa. Apalagi game bertema brain rot. Dan banyak lagi pokoknya. Mungkin tungguin aku udah tua ya. Sampai 20 tahun. Oke, bye guys.